Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Hari ini pembahasan kita masih mengenai kisi-kisi dan contoh soal ujian sekolah, khususnya pada materi kelas 9. Nah, teks yang akan kita bahas hari ini dan merupakan bagian akhir adalah teks cerita inspiratif. Soal nomor 41. KD 4.12 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Indikator: disajikan kutipan teks cerita inspiratif secara acak, peserta didik dapat menyusun teks tersebut secara sistematis. Contoh soal 1. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. 2. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." 3. Namun, apa yang diucapkan wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. 4. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Urutan teks cerita inspiratif tersebut agar menjadi kalimat yang padu adalah A. 4, 1, 3, 2, B. 4, 3, 1, 2, C. 1, 4, 2, 3, dan D. 1, 3, 2, 4. Seperti yang sudah Pak sampaikan sebelumnya, ketika kita menemukan soal yang diacak dan disuruh untuk mengurutkan secara sistematis, maka hal pertama yang kita lihat adalah kepaduan dari makna dan bentuk kalimat. Bisa dilihat melalui kalimat rujukannya. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 41 adalah A. 4, 1, 3, 2. Soal nomor 42. KD 4.11 menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Indikator: disajikan suatu pernyataan mengenai teks cerita inspiratif, peserta didik dapat menentukan yang bukan cara menggugah perasaan dalam teks tersebut. Cerita inspiratif berupaya memberikan sesuatu kepada pembaca. Cerita inspiratif bisa berkaitan dengan kebajikan yang memberikan beberapa pelajaran kepada pembacanya sebagai akibat dari suatu perilaku. Untuk dapat mengubah perilaku pembacanya, cerita inspiratif memiliki beberapa cara menggugah perasaan. Berikut merupakan cara menggugah perasaan dalam menulis teks cerita inspiratif, kecuali A. Membawa momen berkesan kepada pembaca, B. Berdasarkan imajinasi penulis, C. Menyentuh langsung perasaan pembaca, D. Pembaca mengerti cerita yang dibawakan. Cara menggugah perasaan dalam menulis teks cerita inspiratif bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah membawakan momen atau sesuatu kepada pembaca. Yang kedua, menyentak langsung hati dan pikiran pembaca agar tetap semangat menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam. Dengan demikian, jawaban yang kurang tepat untuk menggugah perasaan dalam menulis teks cerita inspiratif adalah B. Berdasarkan imajinasi penulis. Soal nomor 43. KD 3.12 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Indikator: disajikan kutipan teks cerita inspiratif, peserta didik dapat menelaah struktur teks tersebut. Contoh soal
Pada masa dahulu, ada seorang anak laki-laki. Dia sangat cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Struktur teks cerita inspiratif tersebut adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Kerumitan peristiwa, D. Resolusi. Seperti yang kita ketahui, struktur teks cerita inspiratif dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan pengantar cerita yang berisi pengenalan latar, tokoh, dan sebagainya. Yang kedua, ada perumitan peristiwa, yaitu kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Dengan kata lain, perumitan peristiwa ini adalah awal-awal munculnya konflik. Letaknya setelah orientasi. Ketiga, ada komplikasi, puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Yang keempat, ada resolusi. Resolusi merupakan peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Dan yang kelima, ada koda. Koda merupakan penutup cerita berisi kesimpulan pesan moral atau amanat. Berdasarkan teks tersebut, sudah sangat jelas bahwa teks tersebut masih merupakan pembukaan cerita, sehingga jawaban yang tepat adalah orientasi. Soal nomor 44. KD masih 3.12 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Indikatornya disajikan kutipan teks cerita inspiratif, peserta didik dapat menelaah struktur teks tersebut. Contoh soal, sekian waktu berlalu. Akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Struktur teks cerita inspiratif tersebut adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Bisa dilihat dalam wacana bahwa cerita sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh tokoh. Peristiwa telah menyadarkan tokoh tentang kebaikan, sehingga jawaban yang tepat adalah resolusi. Soal nomor 45. KD masih 3.12. Indikator masih mengenai menelaah struktur teks cerita inspiratif. Contoh soal, pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Selama beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Struktur teks cerita inspiratif tersebut adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Bisa dilihat dalam teks bahwa itu adalah puncak atau inti cerita, tempat kisah menjadi inspirasi. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Komplikasi. Soal nomor 46. KD 3.12. Indikator masih mengenai menelaah struktur teks cerita inspiratif.
Contoh soal, orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Struktur teks cerita inspiratif tersebut adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Perumitan peristiwa. Dalam wacana tersebut, terlihat bahwa mulai timbul konflik antar tokoh. Nah, kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak konflik, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Perumitan peristiwa. Soal nomor 47, KD 3.12. Indikator menelaah struktur teks cerita inspiratif. Contoh soal, hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan semua orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Struktur cerita inspiratif tersebut adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Dalam wacana, terlihat itu adalah penutup cerita yang berisi kesimpulan dan pesan moral atau amanat. Sehingga struktur teks tersebut adalah koda. Soal nomor 48. KD 4.12 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Indikator, disajikan kutipan teks cerita inspiratif yang rumpang, peserta didik dapat melengkapi bagian rumpang tersebut dengan kalimat yang tepat. Contoh, ada seorang anak yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menderita. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia lelah terus berjuang setiap saat. Sepertinya masalah tidak ada habisnya, silih berganti datang. Satu masalah selesai, muncul lagi masalah lainnya. Sang ayah, seorang juru masak, membawanya ke dapur. Setelah air dalam ketiga panci itu mendidih, dia meletakkan kentang di panci pertama, telur di panci kedua, dan bubuk kopi di panci ketiga. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah A. Kemudian duduk kembali dan menunggu tanpa berkata sepatah pun kepada putrinya. B. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya di atas api. C. Sang anak menggerutu dan menunggu tidak sabar, menduga-duga yang dikerjakan ayahnya. B. Setelah 20 menit, dia menghidupkan api. Sama seperti soal acak yang disuruh mengurutkan secara sistematis, soal rumpang seperti ini pun harus disesuaikan dengan kohesi dan koherensi, kepaduan bentuk, dan kepaduan makna antar kalimat. Bisa dilihat dari kata rujukan yang digunakan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya di atas api. Soal nomor 49. KD 3.11 mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Indikator, peserta didik dapat mengidentifikasi yang tidak termasuk ke dalam fungsi teks cerita inspiratif. Contoh soal, berikut ini yang bukan termasuk fungsi teks cerita inspiratif adalah A. Memberikan pesan moral kepada pembaca,
Tentu, sangat jelas bahwa cerita inspiratif mengajarkan pesan moral atau kebaikan. B. Memberikan empati kepada orang lain. Juga tepat karena cerita inspiratif bertujuan menggugah perasaan. C. Membuat seseorang menjadi mulia. D. Mengajarkan keteladanan kepada pembaca. Mengajarkan keteladanan juga merupakan fungsi dari teks cerita inspiratif karena teks cerita inspiratif mengajarkan hal-hal baik kepada pembacanya. Dengan demikian, hal yang kurang tepat dari fungsi teks cerita inspiratif adalah C. Membuat seseorang menjadi mulia. Soal nomor 50. KD 3.12 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Indikator, disajikan kutipan teks cerita inspiratif, peserta didik dapat menelaah unsur intrinsik yang terdapat di dalam teks tersebut. Contoh soal, mentari pagi menyinari kampung halamanku. Tetesan embun pagi membasahi jalan setapak yang telah ramai lalu lalang warga desa. Hamparan sawah yang mulai menguning pun begitu memanjakan mata. Unsur intrinsik yang menonjol dalam kutipan tersebut adalah A. Latar, B. Sudut pandang, C. Tokoh, D. Amanat. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra dari dalam. Dibagi menjadi 7, pertama ada tema, kedua ada tokoh, ketiga ada penokohan atau karakter, yang keempat ada alur, yang kelima ada latar, yang keenam ada sudut pandang, dan yang ketujuh ada amanat. Yang pertama dalam pilihan soal A. Latar. Latar bisa dibagi menjadi 3, latar tempat yang menunjukkan tempat, latar waktu yang menunjukkan waktu, dan latar suasana yang menunjukkan suasana atau keadaan. Sudut pandang merupakan cara pengarang dalam bercerita. Bisa dibagi menjadi 2, sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku, dan sudut pandang orang ketiga yang menggunakan nama tokoh. Selanjutnya, tokoh. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita. Tokoh bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, protagonis tokoh baik. Yang kedua, tokoh antagonis tokoh jahat. Ketiga, tritagonis tokoh penengah. Dan yang keempat, figuran tokoh pendamping atau yang biasa disebut dengan tokoh pembantu. Dan yang terakhir ada amanat, pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Melihat dari wacana atau teks yang disajikan, sudah sangat jelas bahwa bagian yang menonjol adalah latar. Bisa dilihat dari mentari pagi merupakan latar waktu, kampung halamanku merupakan latar tempat, dan sebagainya. Sehingga jawaban yang tepat adalah latar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.